Jumpa lagi dengan Breakthrough Generation. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah topik tentang langkah kecil di dalam iman. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan saya pagi hari ini adalah Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 17. Perikop ini menyatakan tentang saksi-saksi iman, di mana dalam perikop ini ada beberapa tokoh Alkitab yang menggunakan dasar kehidupan mereka itu berdasarkan iman. Nah, saya mencoba untuk mengambil satu ayat intinya di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dua kata kunci yang saya akan coba jelaskan di sini. Yang pertama adalah iman itu adalah harapan kita. Kemudian yang kedua adalah dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat. Satu adalah harapan, yang kedua adalah dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak muda dimanapun kalian berada saat ini yang menyaksikan renungan, bahkan mendengarkan renungan saya. Kalau kata harapan itu mengandung sebuah makna bahwa sesuatu yang kita harapkan sebagai seorang manusia. Nah, kalau kita boleh mendalami siapa manusia, apa itu harapan manusia? Manusia adalah makhluk yang memiliki kelemahan, baik secara fisik maupun secara mental dan terlebih secara spiritual. Nah, di tengah-tengah kelemahan ini, Bapak Ibu Saudara, kita punya sebuah harapan. Kita punya sebuah mimpi. Kita punya sebuah imajinasi hal-hal apa yang akan terjadi, yang ingin kita terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, harapan itu pasti sesuatu yang baik secara ukuran manusia kita. Seringkali kita lupa, harapan yang baik untuk ukuran kita sebagai manusia kadang itu berbeda dengan harapan yang baik dengan ukuran yang Allah mau. Nah, dengan perbedaan inilah muncul kekhawatiran, muncul depresi, muncul sebuah ketakutan yang sangat dalam. Beberapa kasus di dunia konseling yang saya alami, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang di akhir-akhir hari-hari terakhir ini mengalami sebuah ketakutan demi ketakutan yang bukan semakin kecil, tetapi menjadi sesuatu yang semakin besar. Bahkan mengganggu pola tidur, merasa tidak tenang, merasa terhantui oleh kata-kata bahwa saya bukan orang yang layak di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bersharing sedikit tentang hal ini. Orang-orang yang saya hadapi saat ini adalah orang-orang yang mengalami sebuah kegagalan. Kegagalan finansial, kegagalan usaha, kegagalan dalam membangun sebuah rumah tangga, kegagalan dalam membangun realisasi kehidupan pribadi dengan realisasi kehidupan secara spiritual. Konflik-konflik yang terjadi dengan suami istri. Semua itu akarnya adalah uang. Usaha mereka, kegagalan-kegagalan yang terjadi. Bahkan ada beberapa yang di ujung tanduk, di titik-titik terendah yang sangat rendah, di mana debt collector, tagihan-tagihan bank, kemudian pinjol terjadi. Itu semua karena keterlibatan harapan sebagai seorang manusia. Saya coba menggarisbawahi tidak salah kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara ingin punya kehidupan yang semakin nyaman secara finansial, secara jabatan, secara pengakuan dari masyarakat. Tapi kadangkala kita lupa, setiap rencana yang kita lakukan, kita tidak bertanya dengan Tuhan.
Kita tidak berkonsultasi dengan Tuhan kita. Yang kita lihat adalah apa? Kesuksesan yang kita capai. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun kalian berada, bagi anak muda, seringkali terjadi harapan-harapan karena ingin pengakuan dari komunitas kita. Kita ingin dipandang hebat, kita ingin dipandang populer, kita ingin memiliki gaya hidup hedonisme yang terjadi di lingkungan kita. Jadi kedua masalah ini terjadi bagi Bapak Ibu yang sudah bekerja, beda konteksnya dengan bagi mahasiswa, anak muda yang hidup di tengah-tengah pergaulan. Tetapi semuanya menuju satu garis, yaitu harapan yang kita inginkan adalah harapan sebagai seorang manusia. Jadi muncullah persoalan hidup kita, muncullah depresi, muncullah kekeringan rohani, muncullah kata-kata, di mana Tuhan saat ini? Apakah engkau tidak melihat penderitaan, pergumulan, tantangan yang aku hadapi? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ingin mencoba untuk menjelaskan satu konsep yang dikatakan bahwa iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya sesuatu, objek, harapan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Nah, kenapa iman itu bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat? Karena apa? Karena hidup kita itu menjadi sesuatu cerita bersama dengan Tuhan. Harapan-harapan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Jadi harapan yang Tuhan mau itu seringkali bertolak belakang dengan apa yang kita mau. Rencana Tuhan itu bertolak belakang dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Tapi Tuhan inginkan iman yang murni adalah iman yang berdasarkan dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan di kehidupan kita. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita. Yang kita nggak tahu, tetapi di masa depan kita itu yang terbaik untuk kita. Mari saudara-saudara, kita mulai menilai diri kita sendiri. Harapan yang kita inginkan, yang kita seringkali katakan harapan iman kita. Apakah itu benar-benar menjadi harapan iman Tuhan? Karena apa? Kata kuncinya, iman itu bukti segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Bahkan kata tambahan dari saya, segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Tetapi itu yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.